Jadi harus pendekatan dengan hati, bicara dengan baik-baik. Tapi kan rata-rata mereka tidak bisa diajak bicara, Pak. Jangan-jangan jenengan punya bahasa sendiri, bahasa wong gendeng. Seperti apa bahasa wong gendeng ini? Jadi kami biasanya, yaitu tadi Bapak, kami mendekati dengan hati. Bahwa sebagian ODGJ itu ada hal yang tidak bisa tersampaikan ke orang lain. Leres. Ada perasaan yang buntu gitu dalam dirinya. Ya. Jadi sebetulnya kalau itu bisa tersampaikan, tidak terlalu berat pikirannya. Kadang kan orang dengan gangguan itu jiwa itu penyebabnya ada beberapa hal. Dari keluarga pisah dengan suami atau istri seperti itu. Ya, seperti itu. Terus ada yang terlalu pintar, dia tidak bisa mengaplikasikan kepintarannya itu, akhirnya di otaknya itu bingung seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Ngopi Dhisik, ngobrol pagi dialog Gresik, yang akan selalu menampilkan perbincangan menarik. Dan hari ini agak beda dengan perbincangan kita terdahulu, karena hari ini tidak lagi membahas politik, tapi hal lain yang di seputar kita yang banyak bikin orang penasaran, bahwa selama ini kita sering ketemu dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan ini beberapa sempat meresahkan masyarakat, sehingga perlu juga kita hadirkan seseorang yang sampai mendapat julukan penakluk ODGJ. Beliau adalah pekerja sosial, ahli muda Dinas Sosial Kabupaten Gresik, yang sekarang Kepala Seksi Rehabilitasi Tunas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Beliau adalah Pak Alfi Arianto, Sarjana Administrasi Publik, yang hari ini kita hadirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Alfi. Ya. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah. Masih tetap menangani ODGJ? Masih, Bapak. Gampangannya orang edan. Siap. Syukur enggak ketularan. Alfi ini yang disebut sebagai penakluk ODGJ karena banyak sekali tantangannya untuk menangani ODGJ, dan kita secara awam seringkali salah dalam menangani ODGJ. Ya, menurut jenengan, awal kali kalau misalnya jenengan dapat laporan adanya ODGJ, apa yang mesti dilakukan? Terima kasih Bapak. Jadi kami dalam hal melayani orang dengan gangguan jiwa, laporan dari masyarakat, pertama yang perlu kita persiapkan itu makanan ringan Bapak, nasi sama air putih. Kebanyakan kami sering menjumpai mereka yang di jalan ataupun yang di rumah itu kebanyakan kurang makan. Itu kami memang kadang melakukan penanganan orang dengan gangguan jiwa, kami menangani dengan hati. Artinya pendekatan secara emosional fisik, artinya kita tidak melakukan dengan kekerasan. Kecuali kami kalau misalkan pasiennya dengan kondisi gaduh dan gelisah, membahayakan bagi petugas maupun si pasien itu kami selalu melakukan dengan ikatan, tidak melakukan dengan borgol, khawatir tangannya luka. Seperti itu. Itu kami di lapangan dibantu dengan teman-teman dari Satpol PP, PJ Keswa wilayah yang ada gangguan jiwanya itu tadi yang dilaporkan. Ya, kan tingkatannya macam-macam orang gangguan jiwa itu. Ada yang biasa, ada yang merusak, ada yang suka menyakiti, ada yang keras, ada yang membahayakan. Nah, kalau menghadapi yang semacam ini tentu kan beda-beda.
cara penanganannya. Yang paling keras misalnya kalau sampai mereka, saya menemui kebetulan pasien Oma Duafa yang pernah kami laporkan ke Pak Alfi, itu ternyata memang anak yang masih muda tapi dia suka menyakiti ibunya atau orang-orang di sekitarnya. Apa datang mesti bawa tameng itu? Siap. Tidak, kami tidak selalu membawa tameng. Tadi apa yang kami jelaskan Bapak. Jadi kami melakukan pendekatan secara emosional hati, melakukan pendekatan dengan hati. Kita melihat dulu tingkat kegelisahannya itu. Biasanya kami lihat, oh ini gaduh dan gelisah. Perlu disuntik, diinjeksi enggak? Biasanya gitu. Kalau sudah enggak usah. Meskipun kita tangani, biasanya kami ya itu tadi. Kami selalu membawa dengan makanan. Itu langsung biasanya kami ajak, kita rangkul mereka seperti kayak saya teman curhatnya, biasanya mereka itu curhat gitu. Saya ini enggak apa-apa Pak, tapi kenapa orang itu selalu menganggap saya itu ya sudah ikut saya. Contoh seperti ya kemarin yang di Lumpur yang melukai menikah, itu banyak orang. Kami ya itu tadi dengan pendekatan hati, kita rangkul, kita ajak, saya bujui, udah ayo ikut keliling kota, lihat gedung bertingkat kayak gitu kan, karena kondisinya gaduh dan gelisah seperti itu. Kita bawa ke rumah sakit jiwa Menor. Dan itu yang paling mudah untuk bisa meluluhkan Pak. Jadi harus pendekatan dengan hati, bicara dengan baik-baik. Tapi kan rata-rata mereka tidak bisa diajak bicara Pak. Jangan-jangan jenengan punya bahasa sendiri, bahasa wong gendeng. Seperti apa bahasa wong gendeng ini? Jadi kami biasanya, yaitu tadi Bapak, kami mendekati dengan hati. Pada intinya kami menggunakan hati dulu. Contoh seperti kayak kemarin yang kita tangani, yang di Domas, itu sama. Kita melakukan pendekatan secara emosional, hati kita rangkul. Karena apa? Di hati kecil mereka, teman-teman, mohon maaf, dengan gangguan jiwa itu mesti ada hati kecilnya mereka yang kepingin diperhatikan. Makanya kami, kalau kami mohon izin, kami bukan dokter, tapi kami bisa membaca dari masing-masing pasien. Artinya, oh ini perlu kita dekati dengan hati. Oh ini kita dekati dengan makanan, minuman seperti itu. Tapi kebanyakan kami selalu membawa rokok. Kebanyakan pasien itu merokok. Itu biasanya seperti itu kan. Untuk contoh seperti kayak kemarin di Domor juga sama. Kami dalam melakukan mengikat pasien selalu minta izin sama pihak keluarga. Khawatir pihak keluarga tidak terima. Mohon izin Ibu, saya ikat dulu nje. Oh iya Pak, enggak apa-apa, daripada nanti gelisah di perjalanan, ya sudah kita ikat. Itu. Jadi secara sederhana Pak, kalau saya menangkap apa yang disampaikan jenengan, bahwa sebagian ODGJ itu ada hal yang tidak bisa tersampaikan ke orang lain. Leres. Ada perasaan yang buntu gitu dalam dirinya. Ya. Jadi sebetulnya kalau itu bisa tersampaikan, tidak terlalu berat pikirannya. Jadi kami biasanya menangani itu kami selalu tanya dulu kepada pihak keluarga, kenapa beliaunya kok langsung marah? Pak, ini menginginkan ini, oh penyebabnya dari sini, saya gitu kan. Kadang kan orang dengan gangguan jiwa itu penyebabnya ada beberapa hal. Dari keluarga, pisah dengan suami atau istri, seperti itu. Ya, seperti itu. Terus ada yang terlalu pintar, kebetulan kemarin Sukorame beliaunya pintar, tahu kan. Tapi ya itu tadi kemungkinan dia tidak bisa mengaplikasikan kepintarannya itu, akhirnya di otaknya itu bingung seperti itu. Iya. Tadi dijelaskan ya bahwa sebagian besar semuanya, hampir semuanya ODGJ tidak merasa bahwa dirinya ini gila, katakanlah seperti itu, dan selalu mengatakan orang kok menganggap saya gila padahal saya tidak gila. Orang bilang ini, kalau ada orang gila tidak merasa gila, ini yang berat ini. Apa benar? Apa korelasinya atas pernyataan mereka itu? Apakah artinya bahwa sebenarnya mereka menyadari bahwa dirinya itu sakit atau tidak menyadari yang seperti itu?
Terima kasih. Jadi kalau kami melihat, artinya menganalisa dari mohon maaf teman-teman dengan gangguan jiwa itu, satu yaitu tadi dia merasa yaitu tadi ada suatu hal yang diinginkan tidak tersampaikan, mungkin beliaunya mau ngomong ke keluarganya masih belum tersampaikan, atau kemungkinan beliaunya kepingin bekerja di suatu tempat tapi tidak diterima seperti itu. Jadi bahwasanya aku tidak gila gitu loh. Tapi biasanya yang seperti itu kalau kita bawa ke rumah sakit jiwa menur itu berbicaranya sudah ngelantur. Artinya sudah tidak terkondisikan. Kadang ditanya, kamu siapa? Namanya siapa? Rumahnya mana? Itu. Jadi dari itu aja sudah kami bisa membaca. Ya, kalau di Gresik sendiri, seberapa banyak sebetulnya kasus ODGJ yang jenengan temui di Gresik? Terima kasih. Jadi kami untuk mulai Januari sampai di pertengahan bulan Oktober ini kami sudah menangani 167 pasien. Di antaranya pasien yang tidak memiliki tempat tinggal yang ada di jalan-jalan dan yang memiliki identitas. Biasanya kami merujuk dibantu oleh teman-teman PJKSW Puskesmas tempat, anggota Satpol PP, kadang ada Babinsa, Babin Kaptipmas, sebagaimana wilayah. Kalau misalkan yang beridentitas itu udah jelas, lebih gampang. Aslinya lebih sulit lah. Oh gitu ya? Kalau ODGJ dengan tempat tinggal tidak tetap, biasanya kami langsung melakukan evakuasi, dapat laporan kita lakukan evakuasi, bawa ke rumah sakit jiwa menur, ditanya kronologisnya kenapa, saya menemukan di jalan, udah itu aja. Tapi kalau di beridentitas itu satu ditanya kronologisnya seperti apa, keluarganya punya seperti BPJS no pembuatan seperti itu. Baru kalau misalkan kebetulan untuk Kabupaten Gresik hari ini kan sudah tercover di UHC. Ya. Itu biasanya kalau BPJS-nya tidak tercover, KIS tidak tercover, baru kita langkah selanjutnya UHC menikah. Seperti itu. Ya, dalam arti bisa disampaikan ke masyarakat bahwa seseorang ODGJ itu oleh pemerintah kabupaten bisa di-cover oleh UHC. Siap. Dan tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya sama sekali. Ya, beberapa orang sempat menyampaikan ke saya bahwa ODGJ mungkin ini yang jenengan temukan itu dropping dari luar kota. Benar tidak ada kasus semacam itu? Sementara ini kami masih belum bisa beranggapan seperti itu, Bapak, karena orang dengan gangguan jiwa yang kebetulan yang tidak memiliki tempat tinggal itu kan jalan cepat. Contoh seperti kasus yang kemarin kita temui itu waktu kami melakukan asesmen ke desa Campurejo, Kecamatan Pancang, ada ODGJ jalan yang baru besok pagi nyampe di Gresik. Itu kami belum bisa beranggapan bahwasanya itu kiriman. Itu biasa seperti itu. Kami biasanya setelah melakukan rujukan ke rumah sakit jiwa menur itu sudah dinyatakan sembuh, kita tampung di shelter untuk pengungkapan nama dan alamat. Kami menemukan nama dan alamat, menghasilkan nama dan alamat itu sudah pasti itu sudah kebanggaan bagi kami. Kalau sudah ketemu, kami akan lakukan share ke Dinas Sosial Kabupaten Kota Provinsi. Kebetulan kami masuk dalam grup itu, kita share. Contoh seperti kayak kemarin yang ngamuk di Polres Gresik, ini kebetulan masuk ke rumahnya warga. Setelah kita lacak orang Bojonegoro, kita telepon, oh ya Pak, benar ini warga kami. Itu memang suka dukanya menangani gangguan jiwa itu memang banyak. Contoh kami berkelahi dengan diludahin, dilempar, bahkan dipukul itu sudah sering. Tapi itu merupakan bagi kami ini memang resiko pekerjaan kami menangani
orang dengan gangguan jiwa. Tapi kami memiliki kebanggaan bila mana ODGJ yang tadinya tidak diketahui oleh keluarganya dan diketahui ada di Kabupaten Gresik dan diterima dengan menangis, itu yang merupakan kebanggaan kami dan kepuasan batin kami. Ternyata hasil kami dapat diterima oleh masyarakat, seperti itu. Duka kami itu ada kemarin kejadian, saya sempat menangis, orang Sido kumpul, belakangnya SMP 1 Bapak. Itu Pak Taat, kami waktu melakukan layanan rujukan begitu sangat mengkhawatirkan, beliaunya membawa sebuah parang, kita bawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur, kondisi sembuh, tetap saya melakukan pendampingan, diberikan obat sama teman-teman PJ Keswa, kebetulan ikut wilayah Puskesmas Industri. 3 bulan beliaunya main ke kantor kami, kepingin ngajak ngopi. Ini cerita dari kakaknya. Dia depresinya itu mengetahui kalau anak dan istrinya pas kecelakaan posisi meninggal, itu depresinya. Itu Kecelakaan bareng dia enggak? dia tahu Ya tahu. posisinya. Akhirnya depresi itu mengurung di rumah, itu kondisi sembuh main ke kantor Bapak. Intinya mau ngajak ngopi saya. Ya. Aku pengen ngopi nih Pak Alfi, karena kemungkinan saya tidak ada di kantor, dia pulang, lupa jalan pulang. Kemungkinan juga warga masyarakat sudah tahu yang meninggal, ditemukan meninggal di Tugu Selamat Datang Kabupaten Gresik itu yang kebetulan teman-teman Polsek Kebomas telepon karena dikira Mr. X, itu ya Pak Taat itu meninggal. Terus saya hubungi pihak keluarganya, pihak keluarga itu cerita Niatnya mau ketemu Pak Alfi. itu loh Pak, mau ketemu jenengan, tapi enggak ketemu jenengan. Saya sudah mencari, itu sudah kita sebar ke medsos kalau Pak Taat itu tidak ada di rumah itu tadi. Tahun udah meninggal di itu kami. Itu yang kami masih sampai saat ini terniang-niang. Ya Allah, saya gitu. Memang sih kami ada yang kemarin yang dari Desa Mulurejo, Kecamatan Benjeng, ditemukan di daerah Bogor, kita jemput. Ternyata hilang 4 tahun. Kemarin terharu, nangis kalau anaknya sudah ditemukan itu. Itu gimana ceritanya sampai di Bogor? Jadi beliaunya itu gangguan jiwa perempuan. Gangguan jiwa, kemungkinan beliaunya jalan enggak tahu sampai di sana. Kebetulan ditangani oleh teman-teman Kementerian Sosial yang ada di Bogor sana. Ditanya-tanya alamatnya Gresik. Akhirnya kita kontak saya sebar ke teman-teman di KSK, kemungkinan ada warga kita ini kalau infonya. Ternyata wilayah Kecamatan Benjeng menyampaikan, iya Pak, itu warga kami. Ya sudah, kalau ya saya jemput. Kebetulan kami jemput, berangkat ke sana, saya naik kereta api, pulangnya teman-teman kementerian, Pak, saya ikut Pak, kepingin tahu. Akhirnya teman-teman petugas dari Kementerian Sosial yang ada di Bogor itu ikut ke sini, terharu mereka. Saya juga sama. Berapa lama di Bogor Pak? Di Bogor, artinya ditangani teman-teman kementerian? Itu sekitar 1 tahun. 1 tahun. Ya. Baru diketahui. Berarti dia di jalan 3 tahun? Iya, 3 tahun. Baru ditangani di kementerian 1 tahun. 1 tahun. Baru ketemu keluarganya. Itu masih muda. Usia sekitar 34 tahun. 34 tahun. Belum nikah dia? Belum menikah. Depresinya karena apa? Itu info dari ibunya, bapaknya meninggal. Jadi meninggal tidak tahu karena si pasien ini pas waktu itu kerja, meninggal kerja di luar pulau. Itu terus
pulang menika. Datang sudah tidak ketemu ayahnya, Ayahnya itu kemudian depresi. depresi. Sejauh apa sebetulnya tingkat depresi ini? Karena yang saya dengar kan depresi bisa menyebabkan orang ngarahnya ke bunuh diri misalnya. Jadi kalau mereka yang ODGJ itu belum sampai ke bunuh diri, mereka sudah tidak kuat gitu atau gimana? Terima kasih. Jadi kalau kami kalau melihat itu depresi itu ada 2 tingkatan. Ya. Depresi yang ringan dan berat. Artinya yang ringan itu bila mana si pasien itu tidak bisa mengendalikan emosi. Satu. Yang kedua, depresi berat itu yaitu tadi belum tersampaikan, beliaunya kepingin sesuatu belum tersampaikan kepada pihak keluarganya, akhirnya dipendam seperti itu. Kalau kami melihat itu, kami kan melihat dari segi sosialnya dulu, Pak. Ya. Karena kami yang bisa mengetahui itu ini dengan gangguan jiwa berat atau ringan itu kan dokter jiwa. Ya, ciri-cirinya kan mesti ada, Pak Alvin. Apa kira-kira Pak Alvin yang ciri-cirinya itu tingkatnya sudah tingkat berat gitu? Biasanya melukai dengan kondisi gaduh dan gelisah, melukai dirinya sendiri, melukai pihak keluarga, seperti itu. Itu sudah masuk berat ya? Ini sudah masuk berat. Rata-rata tadi yang disampaikan bahwa orang dengan ODGJ itu nama alamatnya sendiri dia pasti lupa. Hampir bisa dipastikan semua gitu ya? Pasti lupa. Jadi hati-hati bagi pemirsa sekalian ya. Kalau sampai lupa nama dan lupa alamat, bisa-bisa masuk ODGJ ya. Nanti ditangani sama Pak Alfi. Pak Alfi, kalau ada enggak hal-hal yang mungkin yang saya dengar pernah ada bahwa pasien ODGJ yang mengelabui petugas gitu? Ada. Ada, seperti apa? Kami kemarin menemukan kasus yang laporan dari masyarakat melalui comment center 112 di Jalan Panglima Sudirman. Ada perempuan tergeletak di tengah jalan. Akhirnya dikarenakan dikira posisinya sakit, comment center mengutuslah dinas kesehatan 119 rumah sakit dinas kesehatan meluncurkan petugasnya ke lokasi. Sesampainya di lokasi dimasukkanlah mau dirujuk ke rumah sakit Ibnu Sina. Di rumah sakit Ibnu Sina dirujuk, di tengah perjalanan dia nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi, akhirnya teman-teman dari dinas kesehatan telepon kami, Pak, ini kayaknya beda. Ya sudah, nanti kita coba aja, kita lihat. Gitu. Dibawalah ke kantor Pemda. Sana yaitu tadi kami dikelabui dengan dia nyanyi terus pura-pura semaput. Ya kita langkah pendekatan hak itu tadi. Ternyata setelah kita rujuk ke rumah sakit Jiwa Menur, itu merupakan pasien lama dari Madura, alumni. Ya, sudah 3 kali. Waktu saya jemput itu bilang, saya enggak mau ke Liposos kota Surabaya, Bapak. Enggak, saya enggak mau ke Dinsos Gresik juga, saya mau pulang. Oh, berarti iling namanya. Jadi dulu pernah ditangani, Pak? Iya, pernah ditangani. Ternyata 3 kali masuk rumah sakit Jiwa Menur. Dan kemarin sudah kita kontak keluarganya, dijemput untuk dibawa ke Madura. Orang Bangkalan kalau nggak salah kemarin. Kalau sampai 3 kali masuk ke rumah sakit jiwa, artinya status yang diberikan rumah sakit jiwa untuk mereka-mereka yang sudah dinyatakan sehat itu tidak permanen, Pak. Jadi gini, kenapa mohon maaf teman-teman orang dengan gangguan jiwa bisa kambuh atau gaduh dan gelisah, karena obat tidak diminumkan secara rutin. Jadi kalau obat diminumkan secara rutin, insya Allah tingkat kesembuhannya semakin baik. Karena kan kalau sudah kebanyakan, banyak yang ditangani teman-teman PJKSW sudah 3 kali dirujuk, 4 kali, yaitu tadi. Kenapa?
obatnya enggak mau diminum, Pak. Itu. Makanya kami kadang seperti yang sudah 3 kali atau 4 kali kita selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman Balai BMKS Sidoarjo atau UPT Bina Laras Pasuruan dan Kediri untuk dilakukan rehabilitasi. Karena kebanyakan tidak diminumkan secara rutin ke pasien itu dari faktor keluarga. Artinya kemungkinan orang tuanya sudah sepuh, dalam pemberian pengawasan obat Nggak ada yang merawat itu. Akhirnya kami melakukan rehabilitasi ke Balai BMKS atau Bina Laras yang ada di Kediri dan Pasuruan. Biasanya seperti itu. Dan kami alhamdulillah kemarin kami mencoba untuk mengembangkan sayap kami melakukan rehabilitasi itu ke Jember. Nurul Islamiyah yang ada di Jember. Milik swasta. Apa keistimewaannya? Nurul Islamiyah menika beliau panti yang kalau menurut kami yang memiliki dokter jiwa di panti itu, terus juga ada yang seperti kayak dilakukan kayak sholat berjamaah. Kami kemarin yang dari Gresik yang kita rehabilitasi ke Nurul Islamiyah ada 6 pasien dan kebetulan kondisinya sekarang sudah baik. Artinya baik menurut kami sudah mulai normal, artinya melakukan sholat, beliaunya mandi, itu seperti sudah itu. Bisa secara mandiri ya Sudah melakukan kegiatan harian. Pihak keluarga masih belum, sebentar Pak, saya masih belum bisa. Oh ya sudah, biar di sana dulu. Itu di Jember. Ya, sejauh ini Pak Alfi, yang di antara pasien-pasien jenengan yang jenengan kirim ke rumah sakit jiwa, berapa persen kira-kira yang memungkinkan untuk kambuh? Kami tidak bisa memprediksi, karena yaitu tadi, obat kalau tidak diminumkan secara rutin, yaitu tadi, kebanyakan pasien, aku wis waras, gak ngombe obat. Nah, kalau misalnya udah kamu harus minum obat, khawatir dia marah, makanya didiamkan seperti itu. Kami tidak bisa memprediksi kira-kira berapa persen yang tapi tetap teman-teman PJ Keswa yang ada di puskesmas melalui bidan desa dan perawat selalu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap diberikan obat. Dan kebetulan, dan kami ucapan terima kasih juga ke teman-teman Dinas Kesehatan maupun PJ Keswa yang ada di wilayah yang selalu memonitor pasien orang dengan gangguan jiwa yang baik itu dari Rumah Sakit Jiwa Menur maupun yang dinyatakan sembuh oleh Rumah Sakit Jiwa Lawang, itu obat selalu diberikan gratis Bapak. Ya. Karena yaitu tadi ada BPJS sama KIS. Ya. Tapi persoalannya kan tidak mudah untuk minta pasien ODGJ untuk mau minum obat. Memang tidak mudah. Dan berarti kuncinya ada di keluarga. Iya, keluarga. Apa yang mesti bisa disampaikan ke keluarga yang kebetulan dia punya anggota keluarga yang ODGJ? Ada beberapa saran yang kami berikan kepada keluarga. Satu, pendekatan hati. Artinya diajak ngomong. Kebanyakan pihak keluarga, ini ada rasa khawatiran untuk mendekati. Itu satu. Yang kedua, obat. Tetap diminumkan secara rutin. Walaupun itu beliau tidak mau. Bagaimana caranya untuk memasukkan obat itu. Seperti itu. Karena apa? Kebanyakan kami melakukan penjemputan ke Rumah Sakit Jiwa Menur, selalu kami dampingi, kami kepingin tahu permasalahannya seperti apa. Itu nanti kami memberikan ini loh, putranya jenengan seperti ini, kepinginnya seperti ini. Itu biasanya seperti itu. Tapi mampu enggak kira-kira keluarga ketika jenengan sampaikan ini kebutuhannya seperti ini, dia butuh didengar, butuh diajak bicara, butuh dan lain-lain. Kira-kira sanggup enggak mereka? Atau mestinya ada petugas khusus untuk itu? Kami kalau misalkan pihak keluarga dari lansia, kebanyakan kan pihak keluarga
banyak yang lansia, dan teman-teman dari PJ Keswa, Puskesmas itu selalu kontak kami, Bapak ini keluarga si A, orang tuanya sudah sepuh semua, mohon dibantu dong untuk direhabilitasi. Kami fasilitasi untuk direhabilitasi. Walau kami selalu koordinasi dengan teman-teman Balai PMKS. Kebetulan pasien kami yang kita rehabilitasi di Balai PMKS posisi saat ini 28 pasien. Dan semuanya itu bapak dan ibunya sudah lansia. Satu. Yang kedua, tidak memiliki keluarga. Contoh seperti kayak Balong Panggang, Desa Mbabatan, itu tidak ada keluarga. Kita bawa ke Balai PMKS Sidoarjo untuk dilakukan. Di Balai PMKS Sidoarjo itu pada istilahnya sebagai transit untuk diberikan layanan sosial dan psikososial, artinya ADL. Apakah dia bisa mandi sendiri, dilakukan asesmen sama teman-teman. Kalau sudah, kemungkinan 1 minggu atau 2 minggu langsung dikirim ke UPT yang spesifikasinya khusus untuk menangani orang dengan gangguan jiwa yang ada di Kediri, UPT Resos Bina Laras. Kebetulan kami kemarin yang kita pasung kebetulan kemarin kita lepas di tahun 2023 kemarin ada 5, dan sekarang posisinya di UPT Resos Bina Laras Kediri. Kondisinya sudah alhamdulillah mulai lumayan, artinya ada kemajuan secara fisik. Yang kemarin kebetulan ada yang dikurung dalam rumah, tidak boleh keluar, tidak pakai baju. Sekarang sudah mulai berangsur, beliaunya bisa mandi. Kalau sudah bisa mandi itu merupakan kebanggaan kita, artinya sudah mulai secara pelan. Memang kami melakukan itu yaitu perlahan-lahan. Itu indikatornya ya, bahwa mereka sudah bisa melakukan kegiatan harian sendiri ya. Sewu, Pak Alfi, saya kok agak janggal mendengar Anda melakukan pemasungan. Maksudnya gimana tadi? Kalau untuk Jawa Timur kan sudah bebas dari pasung, tapi kenyataannya tadi yang jenengan ceritakan tadi, kami pasung itu apa yang? Bukan kami yang dipasung, yang dipasung di keluarga. Pasien pasung yang kita lepas. Sampai bebaskan. Kita bebaskan kemarin di tahun 2000. Itu terjadi di Gresik juga? Ada 5 kemarin sudah kita lepas. Daerah mana saja, Pak? Artinya itu kalau kita mapping ya, seberapa besar kemungkinan penderita ODGJ itu antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan? Kemarin kebetulan di pedesaan. Tersebar di 5 kecamatan. Nah, kalau terjadi semacam itu, sebetulnya persoalannya ada ketidakpahaman atau seperti apa? Kalau kami, yaitu setelah kami mencoba untuk menganalisa, kemungkinan dari pihak keluarga ada rasa malu. Kami pernah melakukan seperti itu. Pak, jangan bilang kalau nanti kalau keluarga saya ini merupakan aib bagi kami, seperti itu. Jadi kemarin alhamdulillah yang kita bebaskan kemarin karena pihak keluarga sudah seringkali membawa ke rumah sakit jiwa Menur, dan hasilnya yaitu tadi karena minum obat tidak secara rutin. Kita bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi sama Rumah Sakit Jiwa Menur untuk melakukan pelepasan pasung. Kalau kami bukan pasung kemarin, hanya dikurung dalam rumah yang semuanya dikasih teralis dan dikasih pintu sedikit untuk memberikan makan itu. BAB sama mandinya di dalam. Alhamdulillah kemarin sudah kita lepas dan sekarang posisi ada di UPT Rehabilitasi Bina Laras Kediri. Tapi kan gini Pak Alfi ya, bahwa ODGJ itu paling tidak ada gejala awalnya. Kemudian kalau saya menyaring dari perbincangan dengan Pak Alfi ini, sepertinya keluarga tidak benar dalam menangani gejala awalnya.
sehingga pasien merasa tidak bisa mengungkapkan perasaannya, merasa tidak dipedulikan, dan itu memperberat penyakitnya. Benar enggak ya? Kalau kami, menurut kami, jadi karena kemungkinan dari keluarga tidak mampu, kebanyakan orang dengan gangguan jiwa banyak orang yang tidak mampu, Bapak. Artinya dari pihak pasien mau menyampaikan juga melihat kondisi orang tuanya seperti itu. Terus masalah keluarga, masalah perceraian, seperti itu yang banyak yang kita jumpai di sana. Artinya kemungkinan yang tadi matur jenengan yang tidak ingin ketahuannya itu karena dari pihak kemungkinan si pasien tahu, oh saya dari tidak mampu untuk menyampaikan, masih belum ada kemampuan untuk menyampaikan kepada pihak keluarga. Jadi pihak keluarga tidak tahu. Ya. Seperti itu. Artinya kan sikap keluarga ini menentukan keberlanjutan penyakit pasien. Ketika sebetulnya ada tanda awal, lalu semakin tidak diperdulikan, maka kondisi pasien semakin parah, Pak Alfi. Apa seperti itu? Ya, karena saya ambil kesimpulan ketika Pak Alfi mengatakan kita lakukan komunikasi dengan hati, Pak. Artinya berarti ada kebuntuan komunikasi dengan keluarga. Kan begitu ya. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh keluarga? Kemudian tanda-tanda awal kalau ada anggota keluarganya yang kebetulan ODGJ di taraf ringan, itu seperti apa, Pak? Jadi kami sering menyarankan kepada pihak keluarga lakukan pendampingan. Artinya pendampingan melakukan sesering mungkin pendampingan dan berbicara dengan si pasien. Artinya yaitu tadi untuk meminimalkan tingkat depresinya kalau kami. Karena apa? Semuanya itu tergantung dari pihak keluarga. Artinya kalau kita petugas sering merujuk tapi pendampingan dari pihak keluarga masih minim ya itu tadi sama saja. Ya. Jadi makanya kebanyakan kami apa yang kami lakukan yang di daerah Sangkapura itu sama dulu sampai sekarang sering komunikasi dengan saya orang Sangkapura. Ya itu tadi dengan pihak keluarga datang bicara artinya pendekatan hati itu ya apa sih kan gitu seperti itu. Tapi kadang-kadang yang pernah saya lihat, kebetulan saya pernah juga berinteraksi dengan orang taraf awal ODGJ, itu bicaranya sama sekali tidak menyentuh tanah. Artinya tidak realitas. Dia ngomong saya ini diajari Nabi Khidir kan gitu kan, macam-macam lah. Dia cerita sebentar lagi malaikat datang. Lah ceritanya macam-macam, ya kan. Nah bagaimana menanggapi ini? Beberapa dokter menyarankan harus diluruskan. Artinya tidak boleh punya pemahaman salah atau diiyakan. Ini yang benar seperti apa? Kami memang makanya kami menganalisa itu ada beberapa hal yang sehingga mengarah ke gangguan jiwa. Contoh misalkan mengamalkan suatu yang ada di Al-Quran itu salah. Ya. Artinya yaitu tadi seperti contoh innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oh aku kepingin arek wedok iku aku tak maca ini kan sudah salah. Seperti itu. Seperti itu terus ngaji yang bukan tidak diketahui gurunya seperti itu. Artinya ngaji sendiri yang akhirnya ya seperti tadi yang jenengan katakan, aku ini Tuhan itu. Kami biasanya melakukan pendekatan dengan hati, bagaimana kami dengan teman-teman Satpol PP tidak melakukan kekerasan, ya kita rangkul, biasanya seperti itu. Jadi kita rangkul, ayo ikut, apa sudah makan? Belum, kita berikan makan. Itu sementara kami dengan itu dulu. Setelah itu kalau sudah ikut kita bawa ke rumah sakit Jiwa Menur, nanti akan ditangani dengan benar. Seperti itu Pak. Ya Pak Alfi, tadi disampaikan bahwa ada yang bertugas di common center.
artinya bahwa penanganan ODGJ ini 24 jam. 24 jam. Ada berapa orang yang nangani, Pak? Di Jadi, Kabupaten Gresik? Terima kasih Bapak. Sebagaimana perintah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, kita bagi menjadi yang ada di Comment Center, petugasnya itu ada 5. Sedangkan petugas lapangan kami ada 6. Itu jadi yang selalu siap 24 jam. Artinya selalu siap bila mana ada laporan masyarakat melalui Comment Center, tetap kita layani. Walaupun itu malam tetap kita layani. Contoh seperti kayak kemarin ada lansia yang di laporan Comment Center yang di Jalan Raya Tumapel, Kecamatan Duduk, itu kondisinya BAB sembarangan, ditanya dan tidak memiliki alamat yang jelas. Laporan jam 10:30 ya kita luncurkan petugas untuk dibawa ke rumah sakit jiwa menurut. Ternyata Luar biasa. Di rumah sakit jiwa ya ada gangguan jiwanya, ya sudah kita taruh sana, nanti kalau kondisi sehat baru kita ambil, kita taruh di shelter untuk kita lakukan lanjutan asesmen, pengungkapan nama dan alamatnya, termasuk masalah sosialnya. Kami biasanya seperti itu. Ya, kalau di antara semua pasien yang pernah sampan tangani, itu yang menurut sampan paling berat itu seperti apa? Yang paling berat kami kemarin yang di Lumbur, karena warga tidak berani sih, bukan tidak berani masuk ke rumah karena si pasien bawa golok sajam. Jadi tangannya itu ada videonya Pak di sajam itu, yaitu tadi kami dalam melakukan penanganan awal, kami selalu minta kepada pihak keluarga bila mana kami nanti kami tangani dengan baik ternyata masih kondisi gaduh, mohon maaf, nanti kami lakukan dengan sedikit kekerasan, tapi kekerasan bukan kita pukuli, tapi kita ikat. Karena menurut kami kalau sudah diikat itu termasuk dengan kekerasan, kalau menurut kami. Jadi kemarin kita masuk sana, sudah disiapkan golok sama si pasien, tapi alhamdulillah kita rangkul, kita ajak bicara, akhirnya mau. Dia mengungkapkan, saya ini bekerja dipecat, katanya gitu. Loh, terus kenapa marah-marah? Ya itu, dipecat saya. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit jiwa menur itu kemarin di 2 bulan yang lalu. Jadi masalahnya sebetulnya tidak terlalu berat ya, simpel-simpel, tapi itu membekas sekali pada pasien ODGJ dan itu menghancurkan jiwanya. Jadi makanya kami kenapa menangani orang dengan gangguan jiwa itu dengan pendekatan hati, karena apa? Beliaunya daya ingatnya lebih tajam dari kita. Kita melakukan kekerasan, dia selalu ingat, tapi kalau kita dengan hati itu tadi, dengan lemah lembut, ingat beliaunya. Jadi kadang ketemu kayak kemarin yang kebetulan yang kita tanganan di wilayah kota, ketemu saya, aku sendiko sampean Pak, ya gimana, obat lo ya. Kadang kan kalau jemput saya ikut, saya mesti matur ke ke pasien, obat jangan lupa diminum, jangan sampai ketemu Pak Alfi yang kedua kali saja. Enggak Pak. Ketemu ngopi. Ketemu ngopi mau saya gitu kan. Dengan teman. Pak Alfi, dari jumlah staf yang sekarang bekerja untuk ODGJ, menurut jenengan cukup? Insya Allah cukup ya. Dari pasien yang ada di Gresik. Kalau gajinya nun sewu cukup menurut sampean? Penghargaan pemerintah kepada jenengan. Kalau kami kebetulan staf kami itu THL semua. Ada yang, dan alhamdulillah kemarin kami juga dapat bantuan dari pegawai dari Kementerian Sosial Peksos yang selalu bantu kami untuk melakukan asesmen. Kadang kami matur bilang ke teman-teman, tolong saya dibantu asesmen keluarga ini, apa sih permasalahannya. Dari hasil asesmen itu teman-teman Peksos kebetulan kami dapat
pegawai dari Kementerian Sosial itu 5 kemarin, dan kita berdayakan termasuk yang ikut penanganan yang di lapangan maupun yang ada di Comment Center gitu. Kalau kami cukup enggak cukup itu kan semua anunya apa ya, kebutuhan Ya. kan gitu Bapak. Kalau kami kebetulan kami kalau kan sudah mendapat sekarang ada TPP, Ya. itu kan TPP disesuaikan dengan kami Kinerja itu alhamdulillah ini kami dapat TPP dan gaji kalau menurut kami sudah cukup. Syukurlah, artinya apa perjuangan yang jenengan lakukan ini terbalas oleh pemerintah kabupaten. Kira-kira menurut jenengan ini yang kurang dari apa yang jenengan lakukan selama ini, mungkin ada kendalanya, mestinya pemerintah menyiapkan ini dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang kurang dari sini? Cuma kami sebagaimana yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial yang baru kebetulan dari Dr. Umi itu, yang mana memang saya akui beliaunya orangnya energik dan tidak mau menerima laporan di balik meja. Harus Turun dengan dia. Harus pokoknya perintahnya beliau supaya tidak bisa dikelabui itu foto itu pakai geotrack lokasi. Itu pakai lokasi Pak Alfi, harus itu gitu. Kemarin kami telah melakukan studi tiru yang dibantu dengan Bu Gadis terkait shelter. Itu alhamdulillah di tahun 2024 ini kami melakukan perbaikan sedikit demi sedikit karena kita juga harus menyesuaikan dengan anggaran. Dan kebetulan kami sekarang di shelter ada 6 penghuni PPKS, ada lansianya kondisinya ngebrok, terus yang sisanya ODGJ semua. Dan kebetulan ODGJ yang diketahui alamatnya jelas ada 1 warga Gresik dan keluarganya bapak ibunya sudah meninggal dan tidak memiliki keluarga, yang tadinya yang tidak bisa jalan sekarang bisa jalan. Alhamdulillah kami di shelter dibantu 2 orang staf kami yang di sana, beliaunya yang selalu tetap setia melayani PPKS, artinya yang membutuhkan itu yang mandikan, yang menyuapi, yang ada di shelter 2 orang, kebetulan suami istri Mas Bambang sama Mbak Nur. Untuk yang di lapangan itu Mas Budi, Mas Chandra, Mas Rifki, Mas David yang termasuk di Comment Center. Ya, kalau dengan penghuni 6, kapasitasnya sebetulnya berapa? 24 ya. pasien. Berarti sedikit huniannya ya. Iya. Ya, fasilitas shelter kita cukup berarti. Kalau kami kalau melihat dari penanganan PPKS yang kita layani dengan kamar 2 kamarnya ada 6, tiap kamar itu pokoknya kita huni 4. Ya. Itu kalau dilihat kebetulan yang di shelter Cermi itu kan dulunya punyanya dinas sosial, punya provinsi, dibahkan ke kita. Pengembangannya ya sangat tidak mungkin ya cukup itu. Artinya kami tidak pernah melihat UPT ataupun shelter itu tingkat. Khawatir kalau tingkat ya itu jatuh itu. Ya kami memanfaatkan itu yang ada. Jadi kami kadang kondang indit, hari ini saya menerima pasien ini harus ada 2 pasien yang kita rehabilitasi. Jadi kita tampung di, kayak contoh kemarin yang Balong-Panggang kita tampung di shelter, serasa sudah kondisinya bagus, kita rehab ke Balai PMKS. Jadi kondang indit ada yang masuk, ada yang kita keluarkan. Ada yang diambil keluarga. Seperti itu. Apa yang mesti dipenuhi oleh pemerintah dari kondisi yang semacam ini? Apakah ini sudah menjadi kondisi yang optimal, ideal penanganan ODGJ di Gresik ini? Atau masih ada yang mesti diperbaiki pemerintah? Kalau kami dalam hal penggunaan anggaran semaksimal mungkin untuk pemenuhan kebutuhan yang ada di shelter. Itu 1, karena shelter itu kan
untuk makan biaya untuk makan itu kami 3 kali Bapak sana ya. Kalau kita melihat ini ya kurang-kurang terus, tapi sebagaimana kepala dinas kita memaksimalkan itu satu. Untuk tahun 2025 bagaimana supaya shelter itu bisa dikembangkan lebih efektif lagi, artinya daya tampungnya diperbesar. Jadi kami kemarin secara perlahan-lahan kami memperbaiki, artinya teralis kami tidak kepingin menanggung resiko untuk kemarin kaca semua pintunya pakai kaca dipukulin pecah, sekarang kita ganti teralis, ada sebagian kita teralis itu Pak. Ya, baik. Berarti ini sudah kondisi yang terbaik yang dimiliki Gresik, dan sampean yakin bahwa ke depan ODGJ di Gresik menurun atau mungkin tambah? Kami tidak bisa memprediksi naik turunnya, karena kami yang pakai acuan kami kan laporan dari teman-teman. Kami biasanya minta data ke teman-teman yang beridentitas. Yang beridentitas itu kami bisa memprediksi, artinya kita minta data melalui dinas kesehatan yang memiliki PJ Keswa yang ada di puskesmas itu tadi. Tapi kami tidak bisa memprediksi ODGJ yang tidak memiliki tempat tinggal. Itu satu. Yang kedua, kalau kita menangani ODGJ yang T4, kalau melihat dari laporan semua, kita yang nanti akan kewalahan karena selalu ada. Ya, lebih banyak mana Pak Alvin antara yang beridentitas dengan yang T4? Nun sewu pemirsa, T4 yang dimaksud Pak Alvin adalah tempat tinggal tidak tetap, artinya ya gelandangan lah. Ya. Lebih banyak mana ODGJ gelandangan dengan mereka yang punya identitas? Kalau kami tangani tahun ini lebih banyak yang beridentitas. Yang beridentitas, ya. Kalau yang tidak beridentitas kemungkinan dalam 1 bulan biasanya kami tangani itu antara 8 sampai 10. Itu biasanya antara itu. Ini aja kami tadi mau berangkat ke sini Bapak, kami melihat ada 4 yang di jalan, ada lagi ini sebentar dulu. Ternyata tadi malah ke Panceng di jalan ada. Jadi kami yang tangani dulu yang gaduh dan gelisah dulu. Artinya yang ada skala prioritas yang membahayakan para pengguna jalan maupun warga masyarakat. Ya, ini bedanya Pak Alfi dengan masyarakat lain. Pak Alfi itu lebih peka ketika melihat orang edan gitu. Ya Pak Alfi, sayang sekali waktunya yang tidak memungkinkan saya melanjutkan perbincangan ini. Tapi yang jelas saya bisa menarik kesimpulan bahwa penanganan ODGJ di Gresik sudah cukup bagus untuk melayani pasien-pasien, termasuk mereka yang tanpa identitas. Ya, karena tanpa identitas pun pemerintah Kabupaten Gresik sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan mereka-mereka yang tanpa identitas. Jadi perlu saya tegaskan kepada pemirsa bahwa ketika sampean semua menemukan pasien ODGJ, orang-orang gila, sampel edan, ketemu di jalan, bisa dilaporkan ke 112 Comment Center untuk ditangani oleh teman-teman dinas sosial, dan itu sama sekali tidak ada bayarnya. Oke. Terima kasih Pak Alfi hadirnya di sini, menarik sekali perbincangan hari ini. Mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa ngobrol lagi di sini terkait dengan hal-hal yang lain, karena Pak Alfi ini tidak hanya menangani ODGJ, tapi banyak yang ditangani, termasuk mereka-mereka yang bisa jadi kasus perkosaan, pelecehan seksual, ya kan, kasus kekerasan anak dan seterusnya. Ini juga ditangani oleh Pak Alfi. Tentu ini akan menjadi bahan yang menarik untuk kita perbincangkan di waktu yang akan datang. Sayang sekali waktunya habis dan saya cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.